Pada hari ini kita akan belajar tentang loving people ya. Loving people tidak mudah ya. Tadi kita sudah belajar di live group. Ada sebuah bonding, ada sebuah ikatan. Pada waktu susah sama-sama, pada waktu senang sama-sama. Dan itu dimulai dari mana sih? Tentunya ada ungkapan everything start from home katanya. Segala sesuatu harus dimulai dari rumah. Pada waktu pembahasan tentang siapa yang lebih dulu, perempuan dulu atau laki dulu yang mencintai? Kalau ditanya gitu ya, laki dulu atau perempuan dulu mencintai? Boleh yang masih jomblo di sini? Ada yang masih jomblo? Yang lagi pacaran? Kalau kita berdoa dulu ya, kita berdoa mohon berkat dari Tuhan sebelum kita lebih lanjut. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam live group. Tuhan akan berbicara lebih lanjut bagaimana kami bisa mengasihi sesama kami. Roh Kudus ajari kami bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih, berbicaralah karena kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kasih Allah yang sempurna. Dan tentunya bagaimana sih itu diterapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenyataannya dalam banyak kehidupan kita lebih sering mendengar bukan Tuhan yang kita dengar. Terlalu banyak suara di samping kita, kiri kanan kita, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Mata kita sepertinya tertutup dengan Tuhan, lebih banyak kita melihat orang. Sehingga respon kita ditentukan dari orang-orang sekitar kita, bukan dari Tuhan. Padahal nafas kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ya coba tarik nafas. Seharusnya respon kita ditentukan dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu baik, kita nggak perlu nervous dengan orang yang mengatakan bahwa kita tidak baik. Kita nggak perlu nervous sama orang yang menjelek-jelekan kita atau menjahati kita. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kamu baik. Kamu akan aman bersama aku, bahwa kamu aku ciptakan dengan sempurna, segambar dan serupa dengan aku. Bahwa aku berikan identitas yang baik buat kamu, bukan identitas yang jelek. Tapi seringkali karena kita terlalu banyak dengar orang, kita seringkali pengaruh respon kita karena orang. Misalnya, dalam rumah tangga, kalau pulang kerja melihat istri marah-marah, kita cenderung untuk jadi marah. Ya, begitu juga di dalam tempat kerja. Ya, lu sikut gua, emang gua nggak bisa sikut lu, gitu ya. Jadi kita terpancing gitu ya terhadap keadaan-keadaan yang membuat kita emosi kita keluar gitu. Dan secara manusia itu wajar sebenarnya, secara manusia. Nggak heran kecenderungan manusia itu berdosa. Kenapa? Responnya berdosa. Lu jahat, gue bisa jahat gitu ya. Itu kecenderungan manusia karena manusia terlahir dalam nature-nya adalah sin, dosa gitu ya. Kecenderungan itu artinya anak kecil nggak usah diajarin berbohong, kalau dia takut dia akan berbohong, ya takut disalahin, takut dimarahin gitu ya. Nah itu yang kita perlu cari tahu, bagaimana sih kita mengasihi orang bukan karena takut. Ya, nature ini yang membuat saya dan saudara seringkali berantem. Nature of sin, sifat alami kita. Ada sebuah cerita tokoh di Alkitab yang namanya Saulus. Ya, Saulus tidak mudah dalam perjalanan hidupnya. Ya, kalau kita lihat, kalau dalam keadaan yang sulit, kita dipersekusi pada waktu zamannya Saulus di dalam Roma dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Saya akan bacakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Bayangkan, kalau kita dipersekusi seperti Stefanus, ya, respon kita apa? Marah, kenapa? Saya melakukan yang benar, Stefanus itu bantu orang miskin. Tapi yang didapat oleh Mahkamah Agama pada waktu itu dia dihukum.
ya diserbu. Ya, coba kita lihat lagi ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan Saulus ikut ambil bagian dalam rajam batunya si Stefanus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu ia meninggal. Perkataan itu meninggallah ia. Stefanus mendapat respon yang jelek, ya dia sampai mati. Tapi yang dia keluarkan sebelum mati adalah Tuhan jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka yang membunuh saya. Pikir-pikir sesuatu yang sulit untuk kita bisa lakukan. Tapi karena Stefanus menerima kasih Allah yang sempurna, maka dia bisa membagi kasih itu. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini yang seringkali kita terpancing, ya, bukan memberikan kasih, tapi memberikan respon yang negatif. Nah, kecenderungan kita diarahkan oleh perlakuan orang. Seharusnya kehidupan saya dan saudara diarahkan oleh kasih Tuhan yang sempurna. Kenapa kita perlu kasih Tuhan? Karena nggak ada yang bisa merubah kita. Coba mari lihat, seorang yang bernama Saulus, Kisah Para Rasul 8 ayat yang 1. Kisah Para Rasul 8 ayat 1, kita lihat dulu Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Rasul yang sebelumnya pembunuh namanya adalah Saulus. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia ketok pintu rumah orang Kristen, dia seret, dia bunuh. Bayangkan kalau saya ada di posisi itu, di zaman itu betapa mengerikan sekali. Ada orang-orang yang karena pakai agama menarik orang Kristen, diseret dan dibunuh. Nah seperti itu keadaannya. Saulus, dia tahu agama Yahudi dia kuasai banget. Dia dididik oleh guru besar yang bernama Gamaliel. Tapi agama yang dia terima, agama yang mengarahkan hidup dia, membuat dia bukannya mengasihi orang, tapi membunuh orang. Jadi loving people itu susah sekali di dalam kita mengikuti agama. Ya kenapa? Besi menajamkan mata ganti mata, ya mata ganti mata, telinga ganti telinga. Pokoknya kalau lu sikat gue akan sikat lu. Itu kecenderungan untuk loving people itu susah. Tapi bayangkan seorang yang bernama Saulus ditangkap oleh Tuhan. Nah itu kalau kita ketemu orang yang jahat, kita berdoa seperti ini, jangan biar dapat pembalasan dari Tuhan, biar dia dibunuh, jangan begitu doa kita. Doanya seperti ini, tangkap dia dengan kebenaran dan kasih. Nah seperti ini juga yang Saulus ditangkap oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar. Ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus ditangkap oleh Tuhan Yesus pada waktu perjalanan ke Damsyik. Ya, dia mau bunuh orang-orang Kristen. Agama yang dia dengar, di mana dia diarahkan, itu merusak kehidupannya. Susah untuk dia mengasihi orang. Dia akan bunuh. Agama yang katanya ketemu Tuhan, tapi bisa membunuh orang kan. Nggak bisa dibayangkan Tuhan yang seperti apa yang membunuh orang.
Nah, pada waktu dia ketemu Tuhan, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Yesus datang dalam kehidupan Saulus, yang membuat Saulus kemudian berubah, matanya buta. Kemudian dia disuruh sama Tuhan ketemu sama Ananias. Ananias kemudian dia bertobat pada waktu itu, matanya celik kembali setelah didoakan. Dan kemudian dia menjadi orang yang berbeda. Dulunya dia mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang dia dikejar-kejar karena dia mengikut Tuhan Yesus. Sebuah perubahan pada waktu dia ketemu Tuhan. Dia tahu, jangankan mengasihi sesama, mengasihi diri saya aja nggak bisa. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Roma pasal 7 ayat 23, ayat di atasnya dulu. Oke, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kecenderungannya dia tahu yang mestinya benar yang mana. Tapi dia nggak mampu untuk melakukan. Kenapa? Nature of sin-nya kuat. Secara manusia kita sangat dipengaruhi oleh kedagingan kita. Mana ada yang mau ditabok pipi kiri, kasih pipi kanan. Disikut, ya udah saya ampuni kamu, nggak gampang. Ya, dijahatin sama orang gitu, kita balas berkat, ampunilah mereka. Itu nggak gampang. Kenapa? Kecenderungan kita adalah membalas. Tema pada bulan-bulan ini adalah loving people. Itu nggak gampang di dalam sifat tabiat kita yang berdosa. Kecenderungan daging kita. Tapi yang hebat adalah ini yang Paulus ketemu sama Tuhan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus Tuhan kita yang membuat dia berubah hidupnya. Dia belajar. Sampai kalau kita baca selanjutnya cerita tentang kisah Rasul, orang-orang Kristen pada heran pada waktu itu. Loh, dia kan yang kejar-kejar kita. Kenapa dia bisa cerita tentang Tuhan Yesus begitu hebat? Sampai bisa meyakinkan orang yang gak percaya jadi percaya. Saking ketemunya Saulus ketemu Tuhan. Dan dia mengubah kehidupan dia. Bahwa Tuhan yang mati buat dia itu mengubah hidup dia. Jadi kalau kita gak dapet contoh. Gak bisa suami, istri, laki dengan perempuan. Mengasihi. Gak mungkin. Siapa dulu yang mengasihi? Laki dulu apa perempuan? Bukan perempuan, bukan laki juga. Karena kedua-duanya adalah cenderungnya adalah mengkorupsi dirinya sendiri. Cenderungnya adalah berbuat jahat buat dirinya sendiri. Dia kecenderungannya untuk berbuat dosa. Dosa itu kan merusak diri sendiri kan. Kecenderungannya adalah berbuat jahat. Boro-boro dia mau melakukan yang benar. Yang ada adalah merusak dirinya sendiri. Contoh ya. Kita lihat, merokok dapat merusak kesehatan. Tapi orang addicted, rokok kan. Dia nggak mampu. Ya, kecenderungan banyak kali kita tahu bahwa itu nggak benar, tapi sering kali kita lakukan. Dan itu hanya bisa didapat waktu kita ketemu Tuhan. Tuhan Yesus mengubah kehidupan perjalanan Saulus. Saulus itu nama Ibrani, kemudian berubah menjadi Paulus, nama Romawi, Paulus itu. Nah, kemudian Saulus berubah menjadi Paulus dan dia mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12, jangan kecepatan. Filipi 3 ayat 12 yang pertama. Oke. Di PowerPoint PPT-nya boleh dilihat. Filipi 3 ayat yang ke-12. Oke. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Waktu dia ditangkap oleh Tuhan, dia datang ke daerah-daerah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang Yahudi yang tadinya ingin membunuh orang Kristen, melihat Paulus sekarang menjadi pengikut Kristus, dia marah, mereka marah sama Paulus. Mereka mencari cara bagaimana membunuh Paulus. Tapi Paulus menjadi misionaris ke daerah-daerah, dia terus memberitakan Injil. Walaupun banyak jiwa bertobat, banyak orang dimenangkan, tapi dia menyadari panggilan dia adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya panggilan dia untuk memuaskan eksistensinya dia bahwa saya bisa
Ya, saya hebat, saya bisa menaati hukum agama. Kalau kita baca, dia dilahirkan dari suku Benyamin, dia dididik oleh guru besar Gamaliel, dia bisa A, dia bisa B, dia bisa C, dia taat di dalam hukum A, hukum B, hukum C. Tapi dia menyadari itu semua adalah kesia-siaan karena dia sendiri nggak bisa mengasihi dirinya sendiri. Kecenderungannya ada berbuat dosa. Tadi kita udah baca Roma 7. Ya, kejahatan yang ada. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Tapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Ayat 13. Tentunya saudara-saudara saya sungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapat kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Orang bisa bertobat, bisa berubah 180 derajat. Kalau enggak ketemu Tuhan enggak bisa. Dalam rumah tangga, seseorang bisa mengampuni, kalau enggak ketemu Tuhan enggak bisa. Enggak bakal bisa. Kecenderungannya adalah membalas. Ya, iblis itu tahu, iblis itu kan lebih dulu daripada kita lahir kan. Dia tahu titik kritis kita. Waktu kita kesel, dia akan gosok kita. Kalau kita enggak dapat gambar tentang Tuhan, kita enggak dapat kasih Tuhan, yang ada adalah gambar di depan kita yang kita lihat. Lu jahat, gua akan balas jahat. Tapi waktu kita melihat Kristus, maka kita akan mengubah kehidupan kita, cara berpikir kita. Sehingga Paulus itu mengejar-ngejar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana saya memenuhi panggilan saya sebagai pengikut Kristus. Kalau kita lihat zaman Kisah Rasul lah, orang dipanggil menjadi Kristen, pengikut Kristus. Kenapa mereka melihat ada kehidupan Kristus di dalam para pengikutnya. Kehidupan yang loving sesamanya. Saya dan saudara akan mengalami banyak tantangan dalam mengikut Kristus. Ya, entah mungkin respon orang-orang yang negatif karena kita mengikut Kristus. Mungkin kita dijahatin, mungkin kita dibully, mungkin kita dihianati orang. Rasul Paulus, dia punya masa lalu yang buruk. Dia jadi pembunuh dan itu menggiang-giang dalam kehidupan dia. Saya pembunuh, saya udah melukai banyak orang, saya udah melakukan yang jahat. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, oke Tuhan udah ampuni saya mau berdamai dengan diri saya. Ya, tuduhan itu ada kepada dia. Orang-orang bisa bilang gini, masa bisa pembunuh mau ikut Tuhan, dia jahat. Tapi dia memandang kepada Kristus, dia melakukan panggilan dia. Saya dan saudara juga ada masa lalu. Tapi seringkali masa lalu itu menyeret kita, nggak bisa maju ke depan. Karena kita nggak bisa mengampuni masa lalu kita. Kita tidak bisa melupakan apa yang di belakang kita untuk berlari kepada tujuan. Tapi kita seringkali ngelihat ke belakang, ditarik ke belakang terus. Hari ini kita belajar, kasih Allah sempurna itu mengampuni manusia yang tidak sempurna. Kita manusia tidak sempurna, tapi kasih Allah yang sempurna mengampuni kita. Kalau bukan kasih Allah, kita nggak bakal mampu. Tuhan sudah memberikan darahnya buat saya dan saudara. Dia panggil kita. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu lamarannya Tuhan kepada saya dan saudara. Mau gak kita merespon lamarannya Tuhan? Tuhan melamar saya dan saudara. Oke Tuhan, saya mau ada di dalam Engkau. Saya mau ada di dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu ringan. Aku mau Tuhan, aku mau ada di dalam Engkau. Saya mau ada di dalam dekapannya Tuhan. Saya mau ada di dalam kasih sayangnya Tuhan. Kita merespon lamarannya Tuhan. Ya, kan Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal kepada saya dan saudara. Supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan undangan. Mau gak kita percaya? Kita mau hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Mau gak percaya? Nah seringkali kita nggak percaya. Kesulitan, masa lalu membuat saya, mungkin nggak saya bisa mengasihi Tuhan? Aduh saya orang yang mungkin seorang bejat segala macam, itu yang membuat saya mau maju
atau ke belakang. Itu tarik-menarik tuh. Tensionnya begitu tinggi, mau ke belakang atau mau terus maju. Ya, iblis mendakwa, wah dia akan terus mendakwa. Oh kamu begini, kamu begitu, itu membuat kita menjadi susah melangkah. Tapi ingatlah, kasih Tuhan sempurna buat saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Supaya kita yang percaya, butuh kepercayaan, keberanian untuk mempercayai Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan, seperti seorang istri waktu suaminya melamar dia, saya percaya ya papahnya melihat kesungguhan anaknya, kemudian dibawalah anak perempuan itu kepada calon menantunya. Ini saya serahkan. Hidup istri itu sekarang dipimpin oleh suaminya. Nah seperti itu juga waktu kita mempercayakan hidup. Percaya nggak sama panggilan Tuhan, lamarannya Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, perjanjian lama, selalu panggilan Tuhan itu datang kepada saya dan saudara. Abraham itu dipanggil dari tanahnya di Ur Kasdim ke tanah perjanjian, ke tanah yang Tuhan janjikan. Dia taat. Apa yang disampaikan Tuhan, percaya nggak? Aku akan memberikan kamu keturunan seperti pasir banyaknya, seperti bintang di langit. Percaya nggak saya dan saudara terhadap panggilan itu? Gak mudah. Sampai umur 99 tahun, Abraham belum punya anak. Itu kan gak mudah perjalanan. Terus kita lihat, Ishak pada musim kelaparan. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Tapi kenyataannya Ishak merasakan kelaparan. Sampai kemudian dia mempercayai, aku akan terus menabur. Aku akan menabur sampai Tuhan memberkati. Yakub juga, gimana sih perjanjian Papa Abraham, Papa Ishak dengan Allahnya kok saya susah. Kenapa? 7 tahun dikerjain sama pamannya Laban, 7 tahun kemudian dikerjain sama pamannya Laban, 7 tahun kemudian dikerjain karena dia pengen Rahel dikasih Lea. Udah dapat Lea, mau Rahel suruh kerja lagi 7 tahun. Setelah dapat Rahel disuruh, kalau kamu mau dapatkan sesuatu, kamu harus kerja lagi. Dapatkan kambing domba. Dan terus sampai belasan tahun, kalau nggak salah 20 tahun lebih, dia harus berjalan bersama dengan dalam tanda kutip perbudakan. Untuk dapatkan mantu, untuk dapatkan istri, dia harus beli tuh istrinya dari Laban. Itu mertua yang tanda kutip ya, kalau buat saya jahat. Dan dia harus menjalankan itu semua. Dan Yusuf bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Saya dan saudara mendapatkan panggilan dari Tuhan. Yusuf pun mendapat panggilan dari Tuhan. Dia dapatkan mimpi. Ya, Tuhan pasti memberikan mimpi kepada saya dan saudara. Hidup bersama Tuhan itu aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yusuf juga dapat begitu mimpi. Mimpinya apa? Mari kita baca. Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Pada suatu malam Yusuf bermimpi dan ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada abang-abangnya, mereka bertambah benci kepadanya. Ayat 6. Inilah yang dikatakan Yusuf kepada mereka, coba dengar. Ini panggilan Tuhan loh kepada Yusuf. Saya bermimpi kita semua sedang di ladang mengikat gandum. Lalu gandum saya berdiri tegak. Gabung-gabung kalian mengelilingi gabung saya lalu sujud kepadanya. Maksudnya berkas gandum itu, berkas-berkasnya kalian itu sujud kepada berkasnya si Yusuf. Berkas saudara-saudaranya, bahkan berkas papa mamanya sujud kepada Yusuf. Lanjut. Saudaranya bilang gini, kau kira engkau akan menjadi raja dan berkuasa atas kami? Tegur abang-abangnya. Lalu makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi-mimpinya dan karena apa yang dikatakannya. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan ia mengatakan kepada abang-abangnya, saya bermimpi lagi, saya lihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada saya. Karena 12 saudara, 11 bintang itu sujud kepada Yusuf, berkasnya Yusuf. Mimpi itu diceritakannya pula kepada ayahnya. Dan ayahnya menegur dia katanya, mimpi apa itu? Kau pikir saya ibumu dan saudara-saudaramu akan datang dan sujud menyembah kepadamu. Panggilan kita mungkin diremehkan bahkan oleh orang tua kita. Bahkan yang belum mengenal Tuhan. Mereka ngapain ikut Tuhan? Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kita lanjut ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Sebelum masuk kepada slide berikutnya, Yusuf gak mudah. Waktu dia dapat mimpi itu, dia tahu Tuhan berbicara kepada dia.
Ya, Yusuf dididik dalam takut akan Tuhan. Dia tahu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, terkenal Allah Abraham, kita belajar sampai hari ini pun Allah setiap generasi itu ada. Yusuf nggak mudah, kenapa? Dia dijual oleh saudaranya ke saudagar. Bayangkan, sakit nggak kalau kita dijual oleh saudara kita? Seperti tadi, Rahel dan Lea sakit. Papahnya aja ngejual dia ke si Yakub gitu ya. Untuk punya suami aja gue dijual gitu ya. Sakit. Nah seperti itu juga Yusuf itu dijual. Dijual oleh saudaranya sakit. Ya tapi dia tidak melihat seperti tadi. Terlalu banyak orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti. Tapi sebenarnya nafas kita itu, tarik nafas. Nafasnya dari Tuhan. Dan Yusuf melihat perjalanan hidup dia bukan karena orang, karena Tuhan. Jadi waktu dia disakiti oleh saudaranya, dia tidak melihat sakitnya itu. Dia melihat Tuhan punya mimpi kepada saya, Tuhan berikan mimpi kepada saya akan jalankan. Hubungan saya dengan Tuhan saya akan jaga. Saya tetap memelihara panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudagar itu menjual kepada Jenderal Potifar. Yusuf seorang budak, dipercaya luar biasa karena Tuhan memberkati Yusuf. Karena hubungannya dengan Tuhan, personal. Jadi pada waktu kita bekerja, kita punya Tuhan. Jadi lakukan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia seringkali kita dikecewakan. Entah majikan kita, segala macam. Dan itu terjadi. Setelah Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan, Tante Potifar ingin yang jahat kepada dia. Ingin melakukan persetubuhan. Dan kemudian Yusuf lari daripada Tante Potifar dan difitnah. Masuk penjara. Ada jenderal, melihat istrinya, dengar dari istrinya bahwa istrinya dikerjain padahal difitnah gitu Yusuf. Masuklah penjara si Yusuf. Perjalanan mimpi itu kan gak gampang. Kita ikut Tuhan gak gampang. Tapi Yusuf tahu saya dipanggil, saya diarahkan bukan karena manusia. Saya nggak perlu berespon dengan jelek. Kenapa? Hidup saya ada di tangan Tuhan. Hidup saya di tangan Tuhan. Coba buka telapak tangan. Telapak tangan, nah kasih telunjuk. Biar kita ditangkap sama Tuhan. Ya. Kalau lagi nempel, jangan kabur. Ya. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan nggak tidur. Gusti ora sare. Tuhan gak tidur. Kesulitan apa Tuhan tuh gak tidur. Buktinya Yusuf dibela sama Tuhan. Jadi budak Potifar, dibuat berhasil. Apa saja yang dipegang Yusuf, semua diberkati. Bahkan pada waktu Yusuf difitnah dimasukkan penjara, kepala penjara pun yang mestinya ngunci Yusuf, akhirnya mempercayakan kunci itu kepada Yusuf. Yusuf bukan dikunciin, malah dikasih kunci untuk ngurusin para tahanan lain. Lebih daripada itu, Yusuf pun diberkati Tuhan dengan penafsiran. Pada waktu juru minuman raja dan juru roti raja datang, ditahan oleh raja karena ada sebuah masalah, mereka dapat mimpi. Dan itu diceritakan kepada Yusuf. Yusuf bilang begini, artinya begini, juru roti akan dihukum, mati, dan juru minuman akan kembali kepada raja, melayani raja. Dan ternyata terbukti. Dan kemudian pada waktu juru minuman lupa kepada Yusuf, sekarang Raja Firaun dapat mimpi, baru keingetan sama si Yusuf. Oh dulu Yusuf yang bantuin saya, diceritakan kepada Firaun, dipanggil si Yusuf. Sampai akhirnya Firaun cerita mimpi, ada 7 sapi kurus, ada sapi kurus memakan sapi gemuk. Sampai nggak bisa tidur Firaun dan diberikan arti mimpi oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf dibilang, kamu punya roh Allah, tidak ada yang seperti engkau yang punya roh Allah. Saya dan saudara nggak mudah menjalankan perjalanan hidup ini. Tapi kalau kita kiblat tahu ya, kalau kiblat itu arah kemana kita mau melihat. Kalau arahnya kepada Tuhan, maka perjalanan kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau arahnya saya bekerja mau cari muka gitu misalnya. Atau saya mau bekerja mau
Tidak untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Katanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi waktu kita bekerja, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf menjadi mangku bumi, Perdana Menteri. Jadi waktu kita kerjakan apapun dalam kehidupan kita, ingat Yusuf. Ya, pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan kalau tadi kita belajar dari Rasul Paulus, bahwa kasih Allah sempurna di dalam manusia yang tidak sempurna. Yang kedua adalah kasih Allah sempurna dalam keadaan yang tidak sempurna. Yusuf adalah contoh kasih Allah yang sempurna. Kehidupan saya dan saudara boleh dalam keadaan yang tidak sempurna. Tapi kita percaya kasih Allah sempurna buat saya dan saudara. Mari kita lebih lanjut, kita bacakan. Sebelum itu boleh baca sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Setelah ini, setelah kejadian pasal 45 terus. Nah, mempercayai bahwa Tuhan adalah kasih, membuat detil kisah hidupnya dibaca bukan dari kacamata manusia yang menyakitinya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah kasih. Maka saya membaca kisah hidup saya, detil kisah hidup saya, bukan dari manusia yang menyakiti, tetapi dari kacamata Tuhan yang mengasihinya. Karena dia tahu kasih Tuhan itu sempurna di dalam saya. Coba samping kiri, samping kanannya ditepuk. Kasih Tuhan sempurna buat saya. Kalau sampai kamu sedang dalam masa-masa dihianatin orang, baca ayat ini ya. Baca kata-kata ini, coba balik lagi PPT sebelumnya. Mempercayai bahwa Tuhan adalah kasih, membuat detil kisah hidupnya dibaca bukan dari kacamata manusia yang menyakitinya, tetapi dari kacamata Tuhan yang mengasihinya. Coba kita baca Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45, PPT sebelumnya. Nah, ini yang Yusuf ketemu sama saudaranya. Waktu saudaranya kelaparan. Kenapa? Pada waktu itu Mesir ngalamin kelaparan, tapi karena Yusuf jadi bisa mengartikan mimpi akan ada musim kelaparan, maka Yusuf memberitahukan kepada seluruh Mesir untuk menabung. Dan betul terjadilah kelaparan di Mesir, dan kemudian Yusuf mengumpulkan lumbung-lumbung itu memberi makan kepada orang-orang Mesir. Sampai orang Mesir itu bilang, saya udah gak punya apa-apa, tanah saya pun buat Firaun. Dan negara lain juga ngalamin seperti itu. Saudaranya datanglah kepada Yusuf. Dia takut. Jangan-jangan nih Yusuf akan balas saya. Tapi respon Yusuf berbeda. Mari kita baca. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, saya ini Yusuf. Masih hidupkah ayah? Melihat itu saudara-saudaranya takut sekali hingga tidak dapat menjawab. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah ke sini. Mereka mendekat dan dia berkata lagi, saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya, perhatikan, orang yang kiblatnya kepada Tuhan. Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini. Bukan karena kejadian-kejadian itu yang membuat saya jadi, kalau kita salah di dalam penafsiran kita tentang kehidupan, membaca kisah hidup kita bisa terjebak kepada dendam. Kalau dendam, akhirnya bukan ngelihat kasih Tuhan ada bersama dengan saya, yang ada adalah roh setan, kebencian yang menguasai kita. Tapi pada waktu Yusuf mempercayai panggilan Tuhan, mimpinya Tuhan, kebaikannya Tuhan, maka yang dilihat adalah Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Lanjut. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau panen. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini. Dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Ayat 8. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserahi kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Jadi kalau dalam keadaan yang sulit, di dalam kantor gitu ya, atau di dalam pekerjaan, di usaha dagang, kalau sampai kejadian itu, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang melatih kepercayaan kita. Melatih iman kita untuk mempercayai Dia di dalam masa sulit.
ada orang tua cerita gini kepada kami di live group gitu ya. Kalau cari jodoh, cari perempuan, cari istri, yang mau diajak susah. Saya lagi merenung. Emang kenapa? Sekarang banyak istri rupanya yang gak mau susah. Gak ada di sini, di sana, di luar sana. Di sini istrinya setia-setia ya. Saya sedang merenung. Kenapa? Kenapa kalau cuma hanya buat senang aja, gak teruji cintanya. Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Para suami, halo. Setuju ya, semangat, yes gitu ya. Harus teruji cintanya, jangan hanya waktu senang aja, waktu susah juga. Seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan izinkan kejadian itu terjadi dalam hidup kita, percaya aja kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami sampai jatuh tergeletak. Kalau Tuhan izinkan, percaya aja Tuhan pasti menolong saya. Kapan? Percaya aja. Kapan waktunya? Percaya aja. Kita lihat ya. Mempercayai kasih karunia Tuhan membawa kebaikan buatnya bahkan di tempat yang paling terasing dan paling gelap sekalipun. Waktu Yusuf ada di dalam tempat yang paling gelap, di tempat yang terasing dari saudara-saudaranya, dijual ke Jenderal Potifar. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan, balik lagi sebelumnya, jangan pindah dulu, oke. Mempercayai kasih karunia Tuhan membawa kebaikan buatnya. Dia sampai dibawa ke mangku bumi, menjadi mangku bumi. Bahkan di tempat yang paling terasing dan paling gelap sekalipun Tuhan bisa sanggup dari tempat yang paling gelap menjadi tempat yang paling terang. Di istana. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita jangan sampai membuat suara sekeliling kita noisy, akhirnya kita menjadi pusing. Kita ingat Tuhan yang panggil saya, pasti Tuhan punya rencana yang besar buat saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Lanjut, mempercayai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu seperti ini, kasih yang tidak seharusnya kita dapatkan. Oh, di tengah saya jadi budak, gimana saya bisa berhasil? Gimana saya bisa memberkati jadi budak? Tapi dia percaya kasih karunia, kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak seharusnya saya dapatkan, saya akan dapatkan. Walaupun kondisinya saya jadi budak, tapi kasih karunia Tuhan, kasih yang dikaruniakan kepada saya melebihi masalah saya. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Semakin saya menderita, semakin mulia yang saya akan dapatkan. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan bersama dengan dia. Mempercayai kasih karunia Tuhan melebihi masalah yang dihadapinya maupun orang sekitarnya, membawa dia dan orang percaya lainnya ke tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau Tuhan izinkan, jalanin aja. Jangan lari dari masalah itu. Ya, mungkin kita punya masalah di dalam keuangan. Percaya aja. Mungkin kita punya masalah di dalam keluarga. Percaya aja. Tuhan, saya tahu mungkin teman-teman, saudara-saudara semua tahu titik kritisnya masing-masing. Kita jatuh bangun mungkin di titik kritis itu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Lanjut. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Kalau orang itu belum berdamai dengan Tuhan, kalau orang itu belum menerima kasih keselamatan dari Tuhan, dia takut. Nanti kalau saya mati bagaimana? Nanti kalau perjalanan hidup saya di depan bagaimana ya? Ada kekhawatiran, ada ketakutan-ketakutan. Tapi orang yang percaya, ayat sebelumnya coba baca dulu, oke. Orang yang menikmati kasih Allah, artinya benar-benar dia percaya, walaupun keadaannya tidak gampang. Ya berani percaya kepada kasih Allah, berani ya nikmatin aja dah. Sesusah apapun saya jalanin. Ya kalau suami istri itu saya percaya bahwa saya pernah sampaikan pada waktu pertemuan-pertemuan dalam live group, kita harus percaya sekalipun suami mungkin pekerjaannya lagi jelek, dagangnya belum. Tapi istri bilang, saya percaya suami saya akan diberkati Tuhan. Dia percaya anak-anak saya walaupun nakal, Tuhan buat nanti dia berubah. Percaya, iman percaya, keberanian untuk mempercayai Tuhan itu enggak gampang. Sampai Tuhan bilang gini,
Aku menjelajah ke seluruh bumi. Aku mencari orang yang beriman kepadaku. Susah loh cari orang beriman. Tuhan tuh lagi menjelajah matanya ke seluruh bumi, mencari orang yang beriman kepadanya. Jadi pada hari ini, teguhkan iman kita. Karena di dalam keteguhan iman akan ada damai sejahtera. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Lanjut. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kurang apa saya dan saudara menerima kasih Tuhan? Darahnya sudah sampai tetesan terakhir, sampai dia mati. Itu diberikan buat saya dan saudara. Pencipta kita yang sempurna, pencipta nih, the author of life, memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Mati di kayu salib. Begitu besar kasih Allah. Kalau Bapa sendiri tidak menyayangkan anaknya, apalagi keperluan-keperluan kita. Dan ini yang menjadi tantangan, mau gak kita menjalankan kehidupan ini dengan percaya? Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebenarnya kita gak mampu mengasihi Allah. Tapi karena kita udah terima kasih Allah, maka kita punya kemampuan untuk mengasihi. Ayat 20, kalau seorang berkata saya mengasihi Allah tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 20, sebab itu inilah perintah yang diberi Kristus kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk kita bisa menerima kasih Allah yang sempurna, kita harus mempercayai kasih Dia. Keberanian untuk percaya. Ya, keberanian untuk percaya. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, Alkitab yang biasa, boleh ditampilkan ayat yang ke-17. Ini kan bahasa Indonesia sehari-hari, teman-teman multimedia bisa tampilkan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Terjemahan baru saja, bukan yang bahasa Indonesia sehari-hari. Satu Yohanes 4 ayat 17 yang backgroundnya hitam, boleh ditampilkan Alkitab yang biasa. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Jadi rupanya orang yang berani percaya itu enggak banyak. Jadi kita mesti berani percaya. Saya kondisinya sulit, sampai serendah, susah. Berani enggak kita percaya? Orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai kepada rasul-rasul, itu orang-orang yang bukan di depannya udah ada yang bagus baru dia percaya. Di depannya enggak bagus. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, bahkan ada yang tidak menerima janji Tuhan sampai dia mati, tapi dia tetap percaya. Jadi bisa kita terus berani percaya. Jadi kasih Allah itu sempurna kalau kita berani percaya. Tapi kalau kita enggak percaya, kita enggak dapatkan yang baik dari Tuhan. Karena Yusuf percaya, dia bisa mengangkat saudara-saudaranya. Karena itu butuh kepercayaan. Yesus sampai mati di kayu salib, dia percaya kepada Bapaknya. Bapaknya membangkitkan dia di hari yang ketiga. Saya dan saudara mungkin ada masa-masa kelam yang lembah kekelaman, bisa nggak kita terus mempercayai? Waktu kita percaya, kita bisa bilang di dalam Pemazmur pasal 62. Balik kepada slide, Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan sesulit apapun kehidupan saya dan saudara. Ketenangan karena kita percaya kepada Tuhan. Mari kita bangun hidup kita. Saya bersama dengan Tuhan, saya akan bisa mengasihi saudara saya. Seperti Tuhan mengasihi saya akan mengasihi diri saya dulu. Ya, karena firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu.
Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jangan dibalik ya. Sebelum kita bisa mengasihi sesama, kita harus bisa mengasihi diri kita. Bukan mengasihani diri ya, beda. Mengasihani diri dengan mengasihi diri beda. Mengasihi diri adalah bahwa kita akan menjaga hidup kita seperti Tuhan menjaga hidup saya. Saya akan menghargai keselamatan dari Tuhan, identitas yang Tuhan berikan buat saya sebagai anak Tuhan yang memiliki masa depan yang penuh harapan, saya akan jaga. Saya tidak mau mengkorupsi semua yang baik dari Tuhan. Kalau saya bisa menjaga diri saya bisa menjaga sesama saya. Kalau saya bisa mengasihi diri saya bisa mengasihi sesama saya. Baru hukum itu bisa jalankan. Kalau saya sudah bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, baru perjalanan kita akan menjadi dibuat berhasil. Jadi loving people kuncinya adalah bagaimana kita bertemu dengan kasih Allah yang sempurna. Tuhan menolong kita semua, jadi kalau suami istri mengasihi gitu ya, datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Kecenderungannya kalau kita emosi, kecenderungannya kita akan saling menuntut. Tapi biarlah gelas-gelas di dalam hati kita itu diisi dengan kasih Tuhan. Sehingga pada waktu pasangan kita membutuhkan, kita berikan gelas yang penuh kepada mereka. Sehingga mereka bisa menemukan kasih Allah, air yang penuh dengan kasih. Tuhan menolong kita semua untuk bisa menikmati kasih Tuhan.